Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir dengan NIM 2003011080 dari kelas Agroteknologi 2. Di sini saya akan mereview jenis ternak unggulan. Adapun ternak unggulannya adalah ayam, itik, sapi, domba, kambing, dan kelinci. Yang pertama, ayam susek atau Gallus domesticus. Ayam ini merupakan salah satu jenis ayam yang memiliki dua fungsi, yakni bisa dijadikan sebagai ayam penghasil daging dan ayam penghasil telur. Ciri-cirinya adalah mempunyai badan yang panjang, berdada lebar, dan belakangnya rata, tulang dada yang panjang dan lurus, dan bentuk badan yang bersegi 4 tepat. Ekornya bersudut 45 derajat, mata berwarna merah, balungnya adalah berbentuk sikat atau sisir. Cuping telinga berwarna merah. Ayam jantan seberat kira-kira 4,1 kg dan betina sekitar 3,2 kg. Keunggulannya, ayam petelur jenis susek ini memiliki sifat yang tenang dan suka berkeliaran tanpa merusak lingkungan, memiliki kekebalan tubuh dan jarang sakit. Produksinya, ayam ini merupakan salah satu jenis ayam dua fungsi, yakni bisa dijadikan sebagai ayam petelur dan juga pedaging. Ayam ini mampu menghasilkan telur dengan jumlah 180 sampai 320 butir per ekor dalam setahun. Pakannya biasa dikonsumsi oleh ayam susek adalah layer pellet yang kaya akan protein dan bisa membuat pertumbuhan dari ayam semakin berkualitas. Dan ini adalah gambar saluran pencernaannya. Yang kedua, itik. Itik Chiateuk atau Anas platyrhynchos japonica. Itik ini merupakan komoditas ternak unggas lokal di Provinsi Jawa Barat. Itik ini berkembang di daerah Tasikmalaya dan sangat potensial sebagai penghasil telur. Peran itik Chiateuk dalam menunjang perekonomian petani cukup besar. Ciri-cirinya ukuran panjang paha, sayap, dan leher serta kemampuan jelajah maupun terbang yang relatif jauh merupakan ciri khas itik Chiateuk. Warna bulu bagian leher itik Chiateuk jantan didominasi warna pencilet dan ekor warna polos, sedangkan paruh dan sang didominasi warna hitam. Keunggulannya lebih tahan terhadap penyakit sehingga mengurangi penularan pada unggas lainnya. Perkembangan berat badannya yang pesat pada usia 1 tahun. Produksi telur yang cukup banyak. Pakannya, selain menggunakan pakan yang biasa seperti pelet dan sebagainya, itik Chiateuk juga menggunakan pakan ampas teh hijau yang difermentasi yang diyakini mengandungi senyawa antioksidan tinggi dan baik untuk tubuh. Produksinya, itik Chiateuk betina memiliki potensi sebagai itik petelur dengan kemampuan produksi sekitar 200 butir per tahun dan daya tetas telur 65,1%. Itik Chiateuk jantan berpotensi sebagai penghasil daging karena kemampuan pertumbuhan bobot badan yang baik. Ini adalah sistem pencernaan itik Chiateuk. Yang ketiga, kambing Bital atau Capra aegagrus. Kambing ini berasal dari Punjab, India, Rawalpindi, dan Lahore. Itu juga merupakan hasil persilangan antara kambing Etawa dengan kambing lokal karena ciri fisiknya sangat menyerupai Etawa. Ciri-cirinya, tubuh kambing ini berwarna merah coklat dan ada bercak belang-belang putih. Tinggi kambing jantan kisaran 89 cm, tinggi kambing betina kisaran 84 cm. Bobot kambing betina kira-kira mencapai 45 kg. Dalam setahun, kambing Bital hanya 2 kali melahirkan dan dengan jumlah anak 1 atau kembar untuk 1 kali periode melahirkan. Keunggulannya termasuk ternak yang sering melahirkan, jadi lebih menguntungkan. Kedua, produksi susunya lumayan banyak, sudah diekspor ke berbagai belahan dunia. Pakannya, makanan yang paling cocok untuk kambing ini adalah makanan yang difermentasi karena persediaan nutrisinya yang tinggi. Produksi kambing ini adalah susunya dengan juga bisa dagingnya. Selama 224 hari saat periode laktasi, kambing ini mampu menghasilkan susu sebanyak 195 kg. Ini adalah gambar untuk sistem pencernaan kambing Bital. Domba Merino atau Ovis aries. Merino adalah salah satu ras domba yang paling relevan secara historis dan berpengaruh secara ekonomi. Sangat dihargai karena bulunya. Saat ini Merino masih dianggap memiliki wool terbaik
dan terlembut dari semua domba. Ciri-ciri domba merino: warna bulunya bermacam-macam dari putih susu ke coklat gelap dan hitam. Ukuran ekor sedikit besar dan digunakan sebagai cadangan lemak. Seluruh badannya tertutup wool dan cukup tebal. Domba jantan bertanduk sedangkan betina tidak. Keunggulannya, harga domba yang cukup mahal dibandingkan domba lainnya. Domba merino berkisar 2,5 juta sampai 4,5 juta, sedangkan domba lokal hanya 1,3 juta dengan bobot sekitar 40 sampai 50 kg. Produksi wool yang tidak diragukan 6,4 sampai 8,2 kg per tahun. Mudah beradaptasi dengan lingkungan. Pakannya bisa pakan rumput dan daun, pakan biji-bijian, pakan konsentrat, pakan tambahan dan garam. Produksinya adalah wool dan juga dagingnya juga tidak kalah dengan kualitas woolnya. Walaupun bulunya yang tebal, tetapi dagingnya yang kaya akan nutrisi juga tebal. Oleh karena itu, daging domba merino juga termasuk daging unggulan. Ini adalah gambar sistem pencernaan domba. Yang kelima adalah sapi. Sapi milking shorthorn atau Bos Taurus typicus primigenius. Sapi ini berasal dari laut utara di pantai timur sebelah utara Inggris, Eropa, dan berkembang biak di sepanjang sungai Tees. Perkembangan sapi ini berawal 200 tahun sebelum 1780, bertanduk pendek dan dikembangkan di perkebunan Yorkshire Dukes dan Earls dari Northumberland. Sapi ini disebut peranakan Durham, menjadi favorit para penduduk baik produksi susu ataupun dagingnya. Ciri-cirinya, sapi ini bisa beradaptasi di lingkungan dengan baik. Kualitas susu yang baik membuat sapi ini menjadi favorit di negara asalnya, bahkan sampai mendunia. Mendapat julukan biguna karena jika susunya tidak lagi bereproduksi, maka akan dijadikan sapi pedaging dengan kualitas yang tidak kalah saing. Produksi susu yang lumayan besar membuat peternak ini tidak rugi jika memelihara sapi ini. Ciri-cirinya, warna bervariasi dari hampir putih sampai merah semua, dan ada yang berwarna campuran merah dan putih. Bobot badan ideal jantan 955 kg, berat pada saat lahir 34 kg. Kadar lemak susunya 3,65%, badannya agak memanjang dan menyudut. Pakan dan produksi. Makanan untuk sapi ini pada umumnya harus digembalakan ke padang rumput yang luas, dan biasanya sapi ini harus diternak di daerah pegunungan. Produksi sapi milking shorthorn diternak untuk produksi susunya yang produksinya sekitar 5.126 kg per laktasi, dan juga jika usianya sudah tidak memungkinkan untuk bereproduksi, maka sapi ini akan dijadikan sapi pedaging yang tidak kalah saing kualitas kelezatannya. Ini adalah gambar sistem pencernaan sapi. Yang keenam adalah kelinci California atau Ornithologus cuniculus. Kelinci yang satu ini merupakan hasil dari perkawinan silang antara jenis cincilla dengan kelinci putih Selandia Baru. Ciri-cirinya, kelinci ini mempunyai ciri-ciri telinga yang tegak berdiri dengan ukuran sedang, tubuhnya besar dengan daging yang padat, serta pola warna sama persis dengan Himalayan. Awalnya warna di hidung, ujung-ujung kaki, telinga, serta ekor hanyalah warna hitam. Namun, para peternak Inggris berhasil menghasilkan warna lain yaitu coklat, biru, dan ungu. Keunggulannya, bobot dewasa dari kelinci cantik ini memang tidak sebesar kelinci New Zealand. Namun, usia matang kelamin yang cepat, pandai merawat anak, serta pertumbuhan bobot anakan yang pesat membuat kelinci California banyak dipilih oleh para peternak kelinci pedaging di dunia. Pakannya, kelinci ini dapat diberi konsentrat diselang-seling dengan hijauan. Penambahan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga stamina ternak. Produksinya yaitu untuk diambil dagingnya. Berat yang diakui dari kelinci jenis California adalah 3,5 kg sampai 4,75 kg. Umur rata-rata dari jenis kelinci California adalah 5 sampai 6 tahun, namun jika perawatannya baik bisa mencapai 10 tahun. Ini adalah gambar sistem pencernaan dari kelinci. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.